Assalamualaikum, mohon maaf ya nggak jadi Google Meet, tapi Ibu ganti dengan video penjelasan. Lihat buku paket kalian halaman 53. Nah, di sini ada sebuah denah ya, ada banyak lokasi, ada perumahan, ada pos 1, pasar dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa menentukan berapakah satuan atau berapakah jarak antara tempat satu ke tempat yang lainnya. Contoh, kita posisi pos utama ke pasar. Berapakah jaraknya? Nah, dari pos utama itu ada di sini di titik 0,0 ya. Ke pasar, kita lihat. Yang harus kita utamakan adalah garis vertikal horizontalnya dulu ya, yaitu sumbu X. Nah, di sumbu X dari 0,0 atau pos utama ke pasar ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya. 4 satuan ke kanan ya, berarti ke kanan 4 kotak ya, 4 satuan ke kanan. Kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3, berarti 3 satuan ke atas ya. Jadi di sumbu X-nya itu 4 satuan, kemudian Y-nya itu ke Y-nya itu 3 satuan. Jadi posisinya seperti itu. Nah, kemudian dari pemakaman ke tanah lapang misalnya ya. Nah, yang pertama itu kita lihat garis X-nya dulu ya. Garis X-nya itu ini. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini ya, lihat. Nah, berarti X-nya itu 1 kotak atau satu satuan, berarti 1 satuan ke kanan, kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas ya. Kemudian kalian bisa lihat di halaman 55 ya. Ini. Setelah kalian mengamati denah perkemahan tersebut, coba lengkapi tabel berikut ini. Nah, lihat dari posisi objek ya, titik koordinatnya. Kemudian ini dari posisi objek ke tenda 1, ke pos 1 dan pasar. Posisi terhadapnya ya. Nah, kita lihat yang nomor 1 contohnya. Dari titik objek itu ada perumahan. Perumahan itu titik koordinatnya 6,5. Nah, kalau kita tuliskan 6 ini sebagai X, Y, 5 itu sebagai Y ya. 6 itu titik absis, 5 itu titik ordinat. Nah, kita lihat posisi perumahan terhadap tenda 1. Nah, nggak usah kita lihat tabelnya ya, atau kita lihat gambarnya, tapi cukup kita hitung aja. Jadi di tenda 1 itu kan titik ordinatnya 2,0. 2,0 berarti X-nya itu 2, Y-nya itu 0 ya. Jadi yang kita harus hitung adalah X dikurang X. Nah, 6 dikurang 2. Berapa 6 dikurang 2? 6 dikurang 2 itu 4. Iya betul, berarti 4 satuan ke kanan. Nah, bagaimana menentukan satuan ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah? Nah, yang kemarin udah Ibu jelaskan ya, seperti ini. Nah, di sini adalah X, di sini Y. Ya. Ingat kan di sini koordinat kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Di sini itu positif, bilangan positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Kemudian ke atas juga positif 1, positif 2, positif 3. Ke bawah bilangan negatif. Negatif 1,
negatif 2, negatif 3. Nah, ke kiri juga bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, berarti kalau misalnya 4 itu ada di sini kan, positif kan? Berarti ini wilayah kanan kan? Berarti satuannya ke kanan. Nah, sedangkan yang Y, lihat yang Y. Yang Y itu kan berarti 5 ya. Titik Y-nya 5. Kemudian di sini tenda 1, Y-nya itu 0. Berarti kalau 5 dikurang 0 sama dengan 5 ya. Bilangan 5 itu di Y, lihat Y. Y itu kan berarti garisnya yang ini kan. Ke bawah itu negatif, ke atas positif. Berarti kalau 5 ada di atas ya. Bilangan positif 5 ada di atas. Berarti 5 satuan ke atas. Nah, contoh kedua. Contoh kedua ini di pos 1 ya. Posisi perumahan terhadap pos 1. Pos 1 kita lihat bilangan X-nya itu 2, bilangan Y-nya itu 5. Berarti 6 dikurang 2. Berapa 6 dikurang 2? 4. Iya. 4 satuan ke kanan. Lihat. Bilangan positif 4 itu ada di kanan, di X ya. Kanan itu positif, kiri itu negatif. Kemudian 5 bilangan Y dengan Y ya. 5 dikurang 5 adalah 0. Iya. 0 satuan ke atas. Ingat ya, positif ya. Nah, kemudian dari perumahan ke pasar. Lihat posisi pasar, X-nya adalah 4, Y-nya itu 3. Berarti kita lihat X dikurangi dengan X. 6 dikurangi dengan 4. Berapa 6 kurang 4? Iya 2. 2 bilangan positif. Di X bilangan positif ada di kanan. Berarti 2 satuan ke kanan. Kemudian Y. Lihat kita kurangi Y dengan Y. 5 dikurangi 3. Ya betul 2. Berarti 2 satuan ke atas karena 2 positif. Berarti di garis Y positif ada di atas. Paham? Nah, silakan kalian pahami lagi ya. Terima kasih.